Kan kita tahu nih Dok, bahwa kematian itu kan fase yang pasti bagi setiap manusia, Betul, tapi di rumah sakit itu mungkin menjadi hal yang sensitif ya Dok, iya, saat sakaratul maut itu Dok. Bagaimana pentingnya Dok, pendampingan dan juga bimbingan dalam fase ini sih Dok? betul, Mmm, penting sekali mmm, karena, pada saat pasien dirawat itu kan dengan berbagai kemungkinan ya, iya Dok, bisa sembuh sempurna, mmm, bisa cacat, dan salah satunya adalah meninggal. mhm Nah, kita yakin bahwa meninggal itu kan transisi ya mhm, antara kehidupan dengan keabadian. Nah, kita iya tuh Dok, ingin rumah sakit itu mewasilahi, mengantarlah apabila memang takdirnya untuk meninggal, mhm, fase ujungnya tuh kita bisa kawal. Ya, mmm, inginnya sih husnul khotimah lah seperti itu. Masya Allah. Ya, Dan ini juga Dok, yang mhm, di hadis Rasul juga kan, ya, ucapan la ilaha illallah tuh menjadi penting ya betul, Dok? betul, betul. Insya Allah jaminannya surga itu kalau Mmm, terucapkan. Masya Allah. Mhm, Jadi akhirnya kita jadi mhm. lini paling terakhir untuk memastikan Betul, betul, ikhtiar iya, kita ya, Dok, betul, sebagai dokter dan juga tenaga kesehatan. betul, Tapi, Dok, biasanya itu kalau dalam praktis klinis di rumah iya, sakit itu, Dok, ada tanda-tanda medisnya nggak sih, Dok, yang pada pasien ini kalau misalnya mhm, ini udah mendekati iya, ajal nih gitu? iya. Sebagai dokter kan paham tanda terminal ya, Mhm, ya, Dok. ada banyak tanda, tidak harus bersamaan salah satu, bisa juga satu, 2, ada 3. Dalam syariah juga ada juga tandanya, di Mhm, antaranya ya sakit kepala, penurunan kesadaran, kemudian sudah mulai, katakanlah bicaranya tidak ini ya, tidak kesadarannya, sesuai Dok, mhm, nah itu juga tanda-tandanya bisa satu, 2, atau bahkan beberapa gitu. mmm, Itu menggabung keduanya tentu saja. Jadi mmm, seorang tenaga kesehatan selain aspek medis, ini katakanlah dokter sebagai pemegang otoritas ya untuk itu mhm, mengatakan, "Ini kelihatannya pasiennya sudah terminal," gitu ya. mmm, Katakanlah petugas lain pun melihat dari pengetahuan aspek syariahnya gitu. iya, Dok. Memang udah cocok lah katakanlah, apalagi sudah ungkapan misalnya, "Kemarin ada yang datang," gitu Ah, ya. iya. Itu kan juga secara gaib memang bisa terjadi gitu, seperti itu. Oh, jadi ada pendekatan secara medis dan Betul, secara spiritual pun dikombinasikan keduanya, dikomunikasikan. iya. Oh, baik, Dok. Mhm, Dan kalau misalnya dalam praktisnya itu, Dok, di iya, lingkungan rumah sakit, idealnya itu bagaimana sih, Dok? Apakah idealnya kita harusnya ada tim yang iya. membimbingnya atau bagaimana, Dok? Prinsipnya adalah mengkolaborasikan semua pihak. Mhm. Yang pertama tentu saja adalah pasien itu sendiri ya. Jadi pada Ya, saat Dok. pasien masuk ke rumah sakit, masih sadar, kita kan harus mengedepankan bahwa ini tuh takdir Allah gitu ya, Mmm, harus sabar. Dan, segala hal itu semuanya adalah takdir dari Allah, termasuk mhm, ya katakanlah kalau memang sudah waktunya untuk berpulang ya. Nah, mhm, keluarga juga sama juga begitu pada saat mhm. pertama masuk, kalau dalam istilah medis kan informed consent ya. Iya, Nah, Dok. kita juga informed consent aspek di luar medisnya. Dalam hal ini yang penting malahan bagaimana kesiapan menghadapi takdir apapun begitu. Oh, Nah, ya, kemudian Dok. kita mengkolaborasikan sejauh Mhm, mana sih lah ya, sejauh mana pengetahuan keluarga mengenai itu. mhm. Ya nggak sedikit lah pada saat di lapangan itu keluarga malah nggak paham gitu ya, Ah, nggak iya. paham. Jadi bukan tidak mau, memang tidak paham, mungkin Mhm, kurang terpapar selama ini, nah kita memberikan edukasi. mhm, Sehingga nanti pada saat betul kejadian, semua pihak itu sudah, antisipasi termasuk keluarga gitu ya. Karena mmm, tim itu kan kadang, concern pada tata laksana medis, mhm. keluarga kita libatkan untuk membantu. Oh, jadi kalau pada keluarga pasien ini Iya. sebenarnya cenderung pada pengetahuannya, Dok, ya, awareness-nya ya, Betul, Dok, ya ya? untuk antisipasi Untuk ya, karena kalau antisipasinya. udah kejadian kan kita Mhm, harus segera, menata laksanai. Nah mmm. justru antisipasinya sebelum itu terjadi kita siapkan dulu. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan nih, Dok, Iya, biasanya itu terjadi pada pasien yang mungkin dirawat inap iya, biasa atau di iya. ICU atau di IGD juga, Dok? Atau sama saja, Kalau Dok? kalau yang area krusial Mmm, memang di ICU ya. mhm, Tetapi kan kejadian ini nggak pernah kita duga bisa mmm, terjadi di rawat inap biasa. mmm, Ya kita sebagai manusia kan ya di luar kontrol kita gitu ya. Jadi mmm, perusahaan yang tadinya ketawa, mhm, humor, kok ternyata memburuk kan bisa dan belum bisa masuk ke ICU misalnya. Sehingga siapapun yang ada di sekitarnya terutama petugas harus harus siap. Ya pertama mhm, aware, kemudian langsung menata laksanai. Nah, keluarganya pun, harus kita libatkan langsung. Kenapa oke, keluarga perlu libatkan? Karena ini kan satu area penting, pembelajaran luar biasa sebetulnya ya, mmm, bukan hanya untuk pasien, tapi untuk kita semua, mhm, termasuk keluarga dan petugas. Ini kan area pembelajaran bahwa ya hidup dan mati itu kan 2 hal yang tipis sekali iya, Dok, jaraknya dan berdampingan, kapan pun bisa terjadi, gitu betul. ya, seperti itu. Oh.
Dok, kalau misalnya pada, ini Dok, mungkin pada rumah sakit yang Dokter ini Dok, sering pimpin untuk Iya administrasinya, iya itu bagaimana Dok? Apakah sudah ada pendekatan secara sistematisnya iya. gitu Dok? Ya, Mmm, bermula dari kesiapan petugas tentu saja ya. Jadi mhm, itu oh ada mandatorinya diklat untuk pelatihan ini. Selain hal-hal lain, oh, salah satunya adalah bagaimana, pendampingan pasien sakaratul maut. Itu mhm biasa kita sebut dengan talqin kan, mhm dan itu semua petugas yang ada. Bahkan katakanlah kalau ada kondisi, drop, mhm, sudah mulai masuk ke area terminal gitu ya, yang ada di situ harus siap untuk membantu. mmm, Petugas masuk ke katakanlah resusitasi gitu ya, iya Dok, eee, petugas lain ada siapa lagi di situ, misalnya ada level leader-nya gitu ya, mhm, supervisor atau bahkan petugas gizi, karena ini area yang penting harus ikut juga membantu gitu. oh Selain memberdayakan keluarga juga ya, seperti oh, itu. iya Dok. Jadi di petugasnya juga ditanamkan Betul. SOP-nya Dok untuk Betul siap betul. ya Dok Udah ya? sudah ada ini kebijakannya, Mhm, panduannya, pedomannya, dan SOP-nya. Semuanya udah oh, disiapkan. Masya Allah. Iya. Dan dengan adanya, pendekatan sistematis ini, Iya. seberapa dia bisa meningkatkan pelayanan kualitas di rumah sakit ya Dok? Kualitas pelayanannya Dok? Mmm, jadi kan kita Mhm memahaminya pelayanan pasien itu begini ya, jadi pertama pasien, safety itu clear ya. mhm, Cuma pemahaman safety kan bukan hanya dunia gitu. iya Dok, betul Kalau Dok. pengobatannya kan duniawi ya. Mhm Tapi begitu qadarullah memang sudah takdirnya harus meninggal, kita ingin juga pasien itu safety akhiratnya juga. Nah, talqin mhm itu adalah wasilah yang bisa kita bantu untuk itu bisa terlaksana, begitu. Nah, terus yang kedua, kita ingin juga pencerahan. mhm Pasien kalau udah meninggal kan jelas sudah selesai ya, tapi untuk keluarga kan ini momentum luar biasa. Jadi iya bagaimana Dok, keluarga bisa belajar sabar, belajar dari satu peristiwa penting kematian gitu ya, kan kematian itu kan pembelajaran yang untuk, satu-satunya pembelajaran penting bisa merubah orang lebih sadar, mestinya kan begitu kan iya ya, Dok, betul heeh, Dok. kematian itu kan pembelajaran. Mhm, Nah, jadi diharapkan keluarga juga mengambil pencerahan dari situ juga, seperti itu. Nah, mhm petugas juga sama. Jadi jangan sampai petugas udah rutin jadi nggak nangkep lagi sentimen itu gitu ya, sentimental itu, nggak sensitif mhm. lagi terhadap kematian. Tetap dia juga harus ikut ngambil pelajaran juga, gitu. Oh, oke oke Ya, Dok. Jadi, mendampingi pasien hingga akhir hayat ini sebenarnya betul. penuh pemaknaan juga ya Dok ya? Luar biasa kalau menurut saya, Mmm, dan ini yang memang harus dipahamkan pada kita semua ya, mhm terutama para tenaga kesehatan. Hidup dan mati itu kan 2 hal yang dekat sekali gitu ya, kita iya nggak Dok. pernah tahu, tapi keabadian itu kan bukan di hidup. Iya, Hidup tuh ada periodenya, tapi begitu masuk kematian itu kan abadi, ada mhm levelnya banyak di situ ya, dari mulai makhluk alam kubur, nanti yaumil hisab, sampai di ujungnya surga dan neraka. Nah, kita kan tentu saja berharap ingin membahagiakan pasien ini, husnul khotimah dan masuk surga ya, seperti mhm, itu. Mhm, mmm. ya. Jadi pada saat ada, kesempatan untuk kita bisa mentalkin, kita coba usahakan ya Betul Dok ya, betul, di rumah sakit kita ya. usahakan. Wajib kalau menurut saya, Wajib, boleh Masya nggak Allah. berusaha diusahakan, harus dilakukan. Siap Dok. Dan mungkin Dok, eee, berarti sebagai dokter pun, terutama yang Islam ya Dok ya, juga harus Iya. memperhatikan, sisi spiritual ya Dok ya? Betul, spiritual dan Mhm, yang penting tata kelolanya juga ya. Jadi Bapaknya juga. kadang memang di lapangan itu suka agak, nggak pas misalnya Mhm kalau mentalkinkan itu harus, mem-pressure akhirnya mhm pasien malah terintimidasi. mhm Padahal yang harus kita jamin itu bahwa kalimat itu terucap sampai akhir kehidupan. Tidak mmm, lagi ucapan-ucapan lain yang tidak maslahat ya. Nah, itu yang harus kita ah, jagain. Tapi jangan terus jadi seperti mengintimidasi malah pasiennya jadi bingung ya, iya malah Dok. akhirnya mengucapkannya jadi tidak lengkap, salah. Nah, itu harus kita jagai. Harus dengan gentle, diucapkan dengan lembut ya, tetapi sesuai dengan kelengkapan dan urutannya, gitu, seperti itu. Oh, Masya Mhm, Allah. Jadi jangan sampai terlewati Dok, betul betul. fase Karena ini ya kalau Dok ya? la ilaha illa, nah sampai situ kan Jadi iya, bahaya, nggak setengah lengkap aja Dok ya, ya. heeh. Jadi jangan sampai Astagfirullah. yang ininya nggak tersebut. Nah, Prof, boleh cerita nggak, Prof, berapa banyak nih pasien pas operasi yang mengalami nyeri yang cukup signifikan? Kemudian mengapa penanganan nyeri pasca operasi ini perlu menjadi perhatian serius dalam praktik klinis saat ini, Prof? Mhm. Ya, terima kasih, Dok. Jadi memang untuk nyeri pasca operasi ini, sebetulnya kan sudah dilakukan sejak zaman dulu gitu ya. Iya, betul, Prof. Tapi sampai sekarang pun ternyata masih banyak yang mengalami nyeri pasca operasi. Disebutkan bahwa
pasien yang mengalami nyeri hebat pasca operasi masih lebih dari 50% bahkan di negara maju. Oh, oke. Sehingga, sebetulnya penanganan nyeri pasca operasi itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk, kita perhatikan dan kita, tangani. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa ini sangat penting, karena, selain dari masalah bahwa pasien nyeri itu mungkin merasa menderita mungkin ya, Betul, Prof. itu sangat berpengaruh juga terhadap, eee, kesembuhan daripada, luka operasinya. Karena Oke, disebutkan bahwa pada pasien nyeri itu daya tahan tubuh itu bisa nurun. menurun. Kemudian ditambah lagi pada pasien nyeri itu, jangankan misalnya mau, apa namanya, mau makan, yang ada terasa itu nyeri sehingga intake kurang, sehingga pada akhirnya adalah daya tahan tubuh juga turun. Betul, Prof. Dan selain itu juga mungkin mobilisasinya juga pasti akan terlambat. Sedangkan salah satu faktor yang sangat penting saat ini ketika pasien pasca operasi adalah mobilisasi dini. Sehingga dengan mobilisasi dini ini, maka, kemungkinan pasien untuk bisa lebih cepat dalam penyembuhannya lebih bagus. Dan yang terakhir mungkin yang tidak kalah penting adalah pada pasien yang tidak ditangani nyeri pasca operasinya dengan baik, ada kemungkinan mereka untuk bisa, mengalami nyeri kronik Jadi kronik. untuk kedepannya, yang mana nyeri kronik itu bisa berlangsung antara 6 bulan atau lebih setelah operasinya selesai, bahkan setelah lukanya sembuh. Oh, Jadi setelah lukanya sembuh, tapi masih merasakan nyeri. Mungkin pernah ada misalnya yang punya luka, lukanya udah nggak ada, tapi kadang-kadang cuma, sareset cenah, oh, nyeri, leres tah leres, gitu. Prof, Nah leres. itu Iya. salah satu gejala nyeri kronis yang timbul, itu penyebab. Oh, saya pikir itu adalah hal yang normal, Prof. Karena pada saat lukanya udah sembuh, Iya, betul. tapi ada sesuatu yang menyebabkan nyeri gitu. Iya, jadi Mhm, pas ke operasi SC itu juga saya merasa seperti itu, Prof. Oh, mhm, saya pikir itu ada sesuatu yang normal bahwa nyeri mhm. itu padahal sudah sembuh, tapi kok masih nyereset gitu kalau kata Heeh orang heeh Sunda. heeh. Ternyata itu harusnya di-manage As ya, Dok? manage Iya, ya, Masya mhm, Allah. Nah, sebenarnya apakah ada perubahan pendekatan dalam penanganan nyeri pasca operasi ini dalam 5 sampai 10 tahun terakhir ini, Prof? mhm. Nah, memang, pada dasarnya penanganan nyeri pasca operasi itu, eee, intinya sama. Jadi, yang penting adalah, kita memberikan, eee, analgetik yang sesuai, Iya. kemudian yang paling penting yang kedua adalah kita melakukan asesmen secara rutin. Jadi yang dimaksud asesmen ini adalah kita harus memantau, eee, bagaimana, respon nyeri, terapi nyeri yang kita berikan. Karena tidak semua pasien itu memiliki tingkat nyeri yang sama. Iya, Sehingga obat yang sama mungkin akan diterima berbeda oleh pasien-pasien tersebut. Sehingga kita harus selalu melakukan evaluasi, apakah pasien itu masih mengalami nyeri atau tidak. Dan itu sangat penting dari mulai awal sampai akhir. Karena ketika awal pentingnya adalah untuk mencegah jangan sampai pasien masih merasakan nyeri, iya, betul, betul. dikakibatkan mungkin obatnya kurang. Tapi kalau obatnya berlebih mungkin efek samping akan muncul, efek samping dari obat tersebut. Nah, kesininya mungkin lebih, bertambah mungkin di dalam modalitas daripada terapi nyerinya itu sendiri. Di mana kalau dulu biasanya kalau pasca operasi paling diberikan bolus analgetik, kemudian diberikan misalnya drip analgetik. Dulu juga mungkin sudah mulai dilakukan apa yang disebut sebagai multimodal analgesia. Jadi multimodal analgesia itu adalah pemberian analgetik didasarkan pada beberapa site daripada, eee upside daripada nyeri sesuai dengan patofisiologi nyeri. Jadi, untuk terjadi nyeri nyeri mungkin, agak, tentang sedikit fisiologinya bahwa untuk terjadinya nyeri itu kita mengalami, ada empat tahap itu yang namanya transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Di mana pada transmisi tersebut, semua kerusakan jaringan itu diubah menjadi energi listrik, dan pada transmisi energi listrik itu kemudian dialirkan ke cornu dorsalis medulla Iya, spinalis, kemudian dimodulasi,
akan ada penambahan atau pengurangan dan persepsi adalah ada diproses di otak. Nah, pada multimodal analgesia itu, diberikan obat pada masing-masing site tersebut, di transduksi, transmisi, moduli, persepsi, dan ditambah lagi sekarang ada alat-alat baru yang namanya pasien kontrol analgesia, kemudian juga ada adanya masuk peranan juga dari, blok, saraf perifer yang dipakai untuk, eee, untuk membantu penanganan nyeri pasca operasi, gitu, Dok. Mhm. Masya Allah ya Prof ya, Mhm. perkembangan ilmu dan teknologi ini juga semakin membantu dalam manajemen nyeri ya Prof ya. Iya, Bu. Nah Prof, kemudian kalau misalnya kadang kan dokter tuh suka gini Prof, Mhm. "Ah, masa segitu aja nyeri?" Nah sebenarnya kan Heeh. nyeri itu sebenarnya sesuatu persepsi yang tiap orang tadi Iya, berbeda ya iya Prof. Kalau betul. pada anak sendiri gimana Prof? Nah Anak kan mungkin sulit dia untuk menggambarkan rasa nyerinya itu. nah, itu memang pada anak, pada dasarnya semua orang, baik dari bayi baru lahir pun sampai dewasa, pasti bisa mengalami nyeri. Betul. Nah, permasalahannya kadang-kadang pada anak kita sulit untuk melakukan asesmennya. Iya, Sehingga kita kadang-kadang bingung apakah anak ini memang nyeri, atau misalnya takut, betul. atau misalnya ingin bersama orang tuanya, itu mungkin, agak sulit. Kadang-kadang mungkin anak lapar juga nangis. Iya Nah, betul Prof. sehingga untuk asesmen nyeri pada anak itu memang dikembangkan, tool-tool khusus, jadi alat-alat khusus, di mana, memang, eee, ini telah diteliti bisa diaplikasikan untuk memantau nyeri pada anak. Itu biasanya kita memakai, raut wajah pasien. Oke. Jadi namanya Wong-Baker Face Scale, untuk menilai bagaimana, tingkat nyeri dari, anak tersebut. Walaupun memang harus juga dievaluasi penyebab-penyebab yang lainnya. Oke, jadi memang ada tools khusus ya, Prof, Iya, ya, dan kita nggak bisa sebagai dokter menurut kita ya, mhm, Prof, ya, betul-betul harus melihat dari pasiennya sendiri iya. gitu. Nah, itu juga yang penting juga karena, dulu dianggap bahwa, oh kalau bayi mah mungkin tidak tingkat nyerinya kurang sehingga Betul. ketika misalnya operasi yang pada orang dewasa menyebabkan nyeri, kadang-kadang diberikan analgetik yang substandar. Mmm, Karena misalnya, oh takut misalnya ada efek samping dan sebagainya, betul. padahal sama-sama, sama-sama nyeri juga. Jadi pada bayi pun kalau operasinya besar mau kita kita berikan juga jenis narkotik gitu, opioid gitu. Oh, Mmm, pada bayi juga pada bayi juga digunakan ya, dikandungkan Prof, juga ya? kan, mhm. Oh, baru tahu saya, Prof. Ternyata memang sedetail itu ya, Prof, Iya, ya, bahkan pada bayi sekalipun jika memang diperlukan itu akan iya digunakan. betul. Jadi Dok, apa sih Dok, glaukoma itu Dok? Dan kenapa dia bisa dikatakan sebagai pencuri penglihatan ya Dok? Ya, jadi, glaukoma itu Hmm? merupakan suatu kondisi ya, kelainan, pada mata, terutama dia menyerang kerusakan di saraf mata pusat. Mmm, mhm. Jadi di optik disk ya, di Mmm, diskus opticus dan lapisan saraf retina yang paling atas, nerve fiber layer-nya. hmm. Jadi di situ ada kerusakan secara perlahan, ada kematian di, ganglion sel retinanya Ya. semakin tipis dan mengakibatkan nanti defek lapang pandang yang sesuai dengan kerusakan khas untuk glaukoma. Dan lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan kebutaan ya Dok? Kalau Ya, tidak jadi treat? defek lapang pandang itu biasanya terjadinya perlahan-lahan. Hmm. Dia dari pinggir dulu, kalau tidak tertangani makin berat, makin berat, makin berat, dia makin kecil, tunnel vision seperti melihat dari lubang kunci Hmm. dan akhirnya sekali gelap total, Oh, iya kebutaan. Dok. Kalau kebutaan ini sendiri Dok, selain glaukoma, penyakit mata lain juga bisa Dok? Ada yang menyebabkan kebutaan juga Dok? Betul. Nah, Hmm. ini sebenarnya kan kebutaan kita tuh angka kebutaan kita masih tinggi ya. Ya Dok. Berdasarkan RAB survei terakhir tuh 2014 sampai 2016, Iya. itu angka kebutaan di Indonesia tuh 3%. Artinya tinggi sekali. Hmm. Penyebab utamanya memang katarak. Oke ya Dok. Tapi katarak itu adalah reversible blindness. Bisa kembali. Artinya bisa kembali. Iya, Jadi Dok. kalau pasien ada katarak sampai ke taraf kebutaan, kalau tidak ada masalah lain, operasi selesai. Nah, sekarang itu kan sedang diupayakan yang katarak itu jangan sampai
jatuh ke taraf kebutaan. Oh iya. Jadi sebelum buta udah ditangani begitu Iya. ya, untuk menurunkan angka kebutaan itu tersebut. Hmm. Nah bedanya kalau glaukoma itu irreversible blindness. Artinya kalau sudah sampai tahap kebutaan kita tidak bisa kembali lagi. Itu yang Oke. menjadi harus diwaspadai betul ya, karena kalau katarak bisa kembali lagi, tapi kalau glaukoma itu kebutaannya menetap. Jadi kita harus memang jaga betul ini jangan sampai jatuh ke tahap kebutaan Oh. gitu. Jadi emang kita harus mengutamakan pencegahan ya dok kalau untuk glaukoma ini ya dok berarti dok. Betul. Jadi nanti kalau kita bicara pencegahan, bagaimana cara mencegah glaukoma, memang kita sendiri nggak tahu ya kapan glaukoma itu akan muncul. Ada faktor-faktor resikonya nanti. Tetapi deteksi dini nanti yang akan menjadi penting kalau pada glaukoma. Oh iya dok. Oh iya dok, berarti kalau mengenai persebarannya dok, berbicara mengenai faktor resiko tadi dok, biasanya itu terjadi pada, mungkinkah ada kisaran usianya gitu dok yang biasanya terjadi glaukoma, dan mungkin kayak persebarannya biasanya itu di sosioekonomi yang kayak gimana dok di masyarakat itu penyakitnya terjadi dok? Ya, faktor resikonya yang pertama usia memang betul. Jadi glaukoma ini bisa terjadi di seluruh usia sebetulnya. Dari bayi baru lahir kita sebut glaukoma kongenital. Iya dok. Kemudian glaukoma developmental. Pada remaja atau dewasa muda glaukoma juvenile. Baru kemudian ini glaukoma yang paling sering terjadi itu adalah glaukoma di atas 40 tahun. Oh Itu iya yang dok. paling banyak. Jadi memang faktor resikonya adalah usia yang pertama. Dia terjadi banyak di atas 40 tahun apalagi di atas 60 tahun. Itu resikonya jadi meningkat. Kemudian selain usia adalah faktor keturunan. Jadi ada riwayat glaukoma pada keluarga. Oh iya dok. Itu genetik. juga menjadi faktor resiko. Jadi orang tua yang sudah didiagnosis glaukoma, anaknya mempunyai resiko yang lebih besar dibanding iya, Dok. yang lain ya, yang normal. Kemudian ras juga itu berpengaruh. Ras. Jadi kalau dikatakan Asia dan Afrika itu mempunyai tingkat angka glaukoma yang lebih tinggi dibanding di benua-benua lain. Oh Caucasian orang kulit putih itu lebih rendah. iya, Gitu. Ini juga berpengaruh. Kemudian ada faktor resiko lain seperti miopia gitu ya, minus tinggi. Iya, Dok, Orang-orang ya. yang dengan minus tinggi di atas 6 itu juga harus hati-hati karena bisa berkembang menjadi glaukoma, atau yang hipermetropia tinggi. Oh Yang iya, matanya Dok. lebih kecil gitu, lebih pendek. Nah itu juga harus hati-hati karena glaukoma ini ada dua tipe nantinya ya, ada yang sudut Iya, Dok. terbuka, ada yang sudut Sudut tertutup. Nah itu juga punya resikonya masing-masing. Dan juga penyakit penyerta ya, seperti diabetes, hipertensi, atau Oh iya dok. penyakit lain. Sistemik lainnya. Iya. Oh berarti dok, ini kan terjadinya karena tadi kerusakan sarafnya tadi ya dok. Berarti pada pasien-pasien berisiko tadi sudah pasti dia akan develop seperti itu dok, atau ada langkah yang bisa kita lakukan dok supaya dia nggak develop dok? Faktor resiko utamanya ini yang kita belum cerita nih. Faktor resiko utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Ya dok. Ya, itu. Jadi kalau dulu definisi glaukoma itu identik dengan peningkatan tekanan bola mata. Tapi iya, saat dok. ini peningkatan tekanan bola mata itu tidak lagi menjadi definisi glaukoma, karena glaukoma itu bisa terjadi juga pada yang tekanannya normal, yang iya, kita sebut normal tension glaukoma. Nah tapi faktor risiko utama sampai saat ini memang masih peningkatan tekanan bola mata. Jadi iya, kenapa tekanan bola mata kita bisa meningkat? Karena bola mata kita kan bulat ya, seperti bola. Iya dok. Dia harus punya tekanan. Iya, dok. Ada cairan humor aqueous ya di Iya, bilik mata depan, itu yang mengisi bola mata sehingga dia punya tekanan. Tapi si alirannya itu harusnya lancar. Jadi dia diproduksi kemudian diekskresikan. Iya dok. Harusnya dia lancar begitu. Nah pada orang glaukoma saluran ekskresinya itu yang terhambat. Iya dok. Bisa memang tersumbat pada sudut terbuka atau tertutup pada glaukoma sudut tertutup. Iya dok. Nah pada saat terjadi peningkatan tekanan bola mata, dia ada faktor langsung. Jadi si bola mata kan kenceng banget tuh. Iya dok. Dia kayak menekan si saraf mata pusat iya, Dok. secara Betul, pelan-pelan. Jadi si sel itu kayak tidak dapat nutrisi ya. Pelan-pelan dia mati sedikit-sedikit. Nah kalau tidak tertangani, tadi akhirnya bisa sampai ke kebutaan. Oh iya dok. Oh sama ini juga dok, kalau nggak salah juga jadi ada salah satu jenis glaukomanya itu karena obat tetes itu ya dok, pemakaian obat tetes steroid. Ya, nah ini jadi kalau kita mau bagi nih ya glaukoma, yang pertama bisa kita bagi primer sekunder. Iya dok. Kalau primer, glaukoma primer dia tidak punya underlying disease. Jadi nggak ada penyakit penyertanya. Iya, dok. Dia murni memang sakitnya ya glaukoma. Oh Gitu. iya dok. Tapi kalau glaukoma sekunder dia ada underlying disease-nya. Oh. Harus ketemu dulu ini apa penyebabnya. Iya dok. Nah, yang cukup sering biasanya karena uveitis. Jadi mata merah berulang, peradangan di mata. Oh
meradang, sembuh. Nah, itu juga bisa meningkatkan tekanan bola mata, bisa terjadi glaukoma sekunder. Kemudian tadi efek samping dari obat. Iya, Dok. Ini juga yang ingin kita ingatkan nih sama semua, karena gini, tenaga kesehatan itu mudah untuk memberikan obat-obat golongan kortikosteroid Betul, karena obat dewa Iya, Dok, katanya. betul. Jadi pasien itu biasanya kalau udah dikasih obat itu enak. Betul, Segala Dok. keluhan hilang. Iya. Mata merah jadi bersih, yang tadinya sakit jadi tidak sakit. Cuman harus diedukasi nih pasiennya. Penggunaan obat itu tidak boleh tanpa pengawasan. Jadi tidak sedikit juga pasien yang datang ke kami itu karena ya dok awalnya dikasih tetes mata sama dokternya, Iya, tapi karena enak saya nggak kontrol lagi, tapi saya beli lagi terus-terusan. Setahun dia pakai, datang kemudian dengan glaukoma. Jadi kan sayang sekali ya, yang seharusnya Iya, Dok. tidak kenapa-napa dia malah jadi punya penyakit lain gitu. Ataupun obat oral itu juga sama. Jadi biasanya orang yang keluhan nyeri sendi Iya, itu Dok. banyak kami Autoimun gitu, Dok. temukan. Mau autoimun mau tidak gitu ya. Cuman iya. kadang-kadang juga orangnya belum periksa Iya. gitu. Dia baru keluhannya gini, ya dok saya sering sakit-sakit di lutut, sakit-sakit sendi gitu. Saya beli aja obat sendiri. Dia Iya, Dok. nggak tahu kalau pas kita lihat ya ini memang kandungannya ada kortikosteroid. Dia minum aja terus. Misalnya 6 bulan atau setahun dia rutin minum. Datang-datang nyari sendinya tetap, tapi dia penglihatannya ikut Mulai ini, Dok, terganggu juga gitu. Ah. Itu yang bahayanya ya salah satunya. Kemudian karena diabetes. Itu sistemnya juga Dok, ya, bisa diabetes merupakan faktor resiko untuk glaukoma primer, tapi juga bisa menjadi glaukoma sekunder. Jadi kalau diabetes sampai sudah ada komplikasi ke mata, itu Iya, paling sering kan diabetik retinopati. Dok, ya. Nah, diabetik retinopati itu kan ada iskemik ya di retinanya. Iya, Dok. Jadi kalau dia tidak tertangani iskemiknya, jadi grading si retinopati diabetiknya terus berlanjut, akhirnya si retina seakan-akan kan nggak dapat makan ya. Iya, Dok. Nah jadi si otak itu ngirim sinyal, kamu bikin dong pembuluh darah baru, neovaskularisasi banyak di mana-mana, Iya, Dok. termasuk di sudut dan iris. Itu yang menyebabkan tekanan bola nanti kemudian tekanan bola mata kemudian menjadi tinggi. Karena tersumbat lagi Dok yang tadi jalur keluar karena lagi. ada jaringan neovaskularisasi baru gitu. Dari sana juga. Kalau ini Dok, penyakit seperti hipertensi juga bisa jadi risk factor ya Dok? Dia jadi faktor resiko juga. Hipertensi, hipotensi itu juga bisa. Nah jadi kapan sih sebenarnya dok waktu yang tepat untuk rehabilitasi setelah pasien itu mengalami stroke? Ya, as soon as possible. Secepat mungkin, tetapi tentu saja banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita mulai neurorestorasi. Yang pertama adalah dimulai as soon as possible itu pasti saat rawat inap. Tapi kalau pasiennya dengan penuh sadaran, ya mungkin metode fisioterapinya yang berbeda. Jadi mungkin yang melakukan bukan pasiennya, tapi mungkin caregivernya, keluarganya, dokternya, atau pendekatan dari terapisnya seperti itu. Tapi ketika pasiennya kompos mentis, kooperatif, diajak komunikasi bagus, program insya Allah bisa jalan, itu mungkin pasien yang melakukan. Dan yang pertanyaan yang untuk menjawab when, itu as soon as possible jadi tergantung dari dua hal tadi. Nah terkait dengan pasca stroke, itu juga dinamis ya, karena pasca itu kapan sih gitu. Betul, Karena betul. seseorang eventually langsung kejadian stroke, besoknya tuh udah jadi pasca gitu. Iya sih betul Ya, ya kan gitu. Iya, Jadi yang betul. ketika dirawat itulah gitu, itu mulai gitu ya. Dan ada tahapan-tahapan mungkin yang agak membedakan ketika stroke perdarahan atau penyumbatan mungkin ya. Karena karakteristik dari sumbatan dan perdarahan itu berbeda Dok. Iya. Kalau yang sumbatan mungkin disabling-nya itu lebih nyata. Sehingga as soon as possible oke gitu ya. Tapi kalau perdarahan mortality-nya yang nyata. Sehingga kita perlu melihat apakah vital sign-nya mendukung gitu untuk bisa kita lakukan neurorestorasi. Jangan sampai lagi tensinya tinggi-tingginya terus kita neuroresto malah naik gitu. Iya, Jadi betul. resiko untuk perburukan stroke-nya itu kan tidak baik sebenarnya. Jadi memang pendekatannya waktunya as soon as possible, tapi tergantung dari kondisi klinis dan apa tipe stroke-nya. Oke, nah berarti kalau misalnya ada deteksi dini nggak sih dok? Misalnya dari kita penolong pertama atau misalnya dia dibawa ke puskesmas atau dia dibawa ke paskes pertama, Iya. apa tuh yang harus kita lakukan dok? Yang pertama harus difahami bahwa stroke itu gawat darurat. Iya betul.
Gawat darurat berarti perlu dirawat. Iya. Jadi ketika ada di PPK 1, di klinik, di puskesmas, rujuk. Langsung rujuk ya dok ya? Ya, karena ini adalah gawat darurat. Iya. Itu yang pertama kali. Dan dari sanalah kita akan terbuka. Oke, struknya lebih ke diagnostik nanti ya. Mau perdarahan, sumbatan, sehingga pendekatan pengobatannya tergantung dari etiologi struknya. Oke, siap dok. Ada tantangan nggak sih dok dalam melakukan rehabilitasi terhadap pasien pasca stroke, misalnya menolak atau misalnya dari pihak keluarga gitu dok, dari caregiver-nya? Tantangan yang paling penting tuh sebenarnya 2 hal ya, dan itu mungkin saling mempengaruhi ya. Yang pertama adalah pasiennya sendiri. Iya. Kalau pasiennya sudah afek depresif, Iya betul. sudah afeknya sudah, males, saya sudah pasrah gitu ya, mode pasrah gitu Dok. Itu pendekatannya rada sulit Dok. Dan kita bisa mengevaluasi sebenarnya kunjungan-kunjungan berikutnya ketika kontrol, itu nggak maju gitu loh. Terlepas dari memang derajat stroke ketika kita rawat, ya. Yang kedua, itu dukungan keluarga. Kadang pasiennya semangat Dok, "Ayo aku semangat, aku pengen sembuh lagi, aku pengen lebih bisa beraktivitas lagi." Keluarga nggak bisa nganter. Iya, padahal karena paskanya juga tetap pasti ada Yes, efek ya betul untuk mobilitas sekali, ya. mobilitas, terutama untuk orang-orang yang, keluarganya itu mungkin, apa ya, kalau bahasa kita zaman sekarang keluarga inti gitu ya, Oh cuma iya, istri, anak, sama betul. suami gitu ya. Itu kan modalitas kalau suaminya sakit pasti istrinya, istrinya Iya, sakit pasti suaminya. Nah, betul. kadang-kadang itu nuclear family itu tuh, mungkin kesulitan di sana. Di situlah kita minta bantuan, apakah memang perlu keluarga besar ikut untuk membantu dalam proses supporting system, Iya. untuk membantu mengantar aja gitu ke rumah sakit gitu ya. Mungkin itu Dok tantangannya, dan yang paling penting sebenarnya adalah pasiennya ya. Betul, keinginan kuat mungkin Yes, ya betul, keinginan dok. kuat. Karena kalau udah mode pasrah Dok, wah Iya, itu luar biasa tuh. udah. Biasanya kita pendekatannya ke pasiennya juga Iya gitu ya. Terus kemudian, betul. ke keluarganya juga, dan kadang-kadang kita butuh bantuan profesional seperti Iya. psikiater untuk membantu membangkitkan motivasi untuk tetap mau rehabilitasi. Iya.